Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ME Studio semua? Di video kali ini saya akan menyambung video dari sebelumnya, yaitu tentang kemampuan verbal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemampuan kuantitatif. Ya. Oke, teman-teman. Di soal nomor 26 sampai nomor 35 ini merupakan soal yang berkaitan dengan kemampuan kuantitatif. Untuk mengerjakan soal nomor 26 dengan nomor 35, tentukan pilih jawaban yang paling tepat. Ini soal nomor 26. Jadi ini seperti pola ya, matematika. Ini 2, 4, 8, 14, dan 22. Coba teman-teman lihat dulu bagaimana polanya. 2 ke 4 itu ada selisihnya ditambah berapa? Tambah 2 ya, tapi 4 ke 8 itu ditambah 4. Dan kalau 2 ke ini ditambah 2, ini ke sini ditambah 4. Yang 8 ke 14 di sini ditambah 6. Nah, kita sudah mulai kelihatan polanya ya. Berarti ini di sini ditambah 8. Kalau begitu ini lagi tentu ini ditambah 10 karena di sini tambah 2 tambah 2 tambah 2. 22 ditambah 10 berarti jawabannya adalah 32. Ya, kalau begitu jawabannya adalah D. Kita lanjut soal berikutnya. 3, 4, 7, 11, 18, 29 dan 47. Nah, coba teman-teman lihat polanya berbeda sama yang tadi ya. 3, 4 itu selisihnya 1. Tapi 4 ke 7 ini selisih 3. 7 ke 11 ini 4. 11 ke 18 ini selisihnya 7. Jadi polanya agak ini ya, agak seperti bukan seperti yang tadi. Jadi kalau kita lihat 3, 4, 7, 11, 18, 29, dan 47 itu polanya tidak selalu seperti tadi yang ditambah-tambah. Ini kalau kita lihat 7 ini merupakan hasil penjumlahan 3 ditambah 4. Jadi ini ditambah ini hasilnya sama dengan 7. Nah, kalau 11 itu adalah hasil dari 4 tambah 7. 11. Nah, begitu juga dengan 18 ini adalah hasil dari 7 tambah 11 hasilnya nih. Nah, kalau begitu yang nilai di sini merupakan hasil penjumlahan dari ini. 29 ditambah 47. 9 ditambah 7, 16, 1, ini 76. Jadi jawabannya C. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya nomor 28. Jika P bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q adalah bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,573. Maka yang betul pernyataannya yang mana? Oke, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat persen itu artinya kan persen itu sama dengan per 100. Gitu ya. Ini pelajaran matematika dasar. Kalau yang P sama dengan 0,573% berarti per 100 dari 6,54. Ini sama dengan berarti 0,573 dikali 6,54 per 100. Nah, nanti nggak usah kita cari hasil kalinya, kita simpan dulu. Q sama dengan 6,54% berarti 6,54 per 100 dari, berarti kali, kalau dari itu kali ya, 0,573. Nah, kalau kita lihat, ini hasilnya berarti sama dengan 6,54 dikali 0,573. Maaf ya teman-teman, tulisannya agak kurang rapi ya, karena ini pen tabletnya geser-geser ke bawah nih. Nah, ini per 100. Jadi kalau kita lihat, karena perkalian sifatnya itu asosiatif, di mana A kali B sama dengan B kali A, maka ini yang di atas ini, kalau kita lihat nih akan kebalikan ini. Berarti itu menyatakan sama ya hasilnya, P sama dengan Q. Berarti jawabannya adalah A. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 29. Jika A adalah bilangan menyatakan 33/3% dari 18 dan B
adalah bilangan yang menyatakan sepertiga dari 19. Kurang lebih seperti tadi lah ya. Jadi yang A sama dengan 33 sepertiga itu berarti kan berarti kan dikali ya, ini ya biasa ya. Sepertiga, ini per 100 nih persentase. Per 100 persen dari 18. Nah, 3 kali 33 99 tambah 1. Berarti ini 100 per 3. Karena ini persentase, makanya di sini juga bisa kita tulis dikali 100. Karena kan persentase per 100 dikali 18. Nah, 100 coret, sisanya nanti 18 dibagi 3. 18 per 3. Kita biarkan aja dulu sampai di sana. Yang B, yang B itu menyatakan sepertiga dari 19, berarti sepertiga dari 19. Berarti ini sama dengan 19 per 3. Nah, kalau kita lihat, A nilainya tadi 18 per 3, B nilainya 19 per 3. Karena yang di bawahnya sama, atau penyebutnya sama, maka kita lihat yang di atasnya saja. Yang di atas kalau lebih besar berarti dia lebih besar. Berarti kalau kita lihat ini nilainya ya, karena A 18, maka A-nya lebih kecil daripada B. Ya, kalau penyebutnya yang di bawah ini sama, kita cukup melihat yang di atasnya saja. Ya, berarti B lebih besar. A lebih kecil daripada B atau B lebih besar daripada A. Kita lihat jawabannya, yang tepat di jawaban di sini berarti E. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, 6M5 dikali 7 sama dengan 4445. Maka nilai M berapa? Jadi M itu nilai ya, angka berapa. Jadi caranya sih kebalikannya ya, ini matematika dasar. 6 kita tulis sebelah sini. 6M5 dikali 7 sama dengan 4445. Begitu ya. Nah, kalau gitu berapa nilai M-nya saja? Berarti 445 dibagi 7, kita hitung dulu nilainya berapa. Jadi ini dikalikan ke bawah sini, jadi dibagi ini. Di 65M, 6M5 dikali 7 445. Berarti kita hitung aja yang ini dulu, 4445 bagi 7. Ini kalau kita bagi, hasilnya adalah 635. Berarti yang di tengah-tengah ini atau yang M-nya nilainya 3. Oke, jawabannya A. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini mirip dengan tadi ya, 62N dikali N 3125. Cuman ini levelnya agak lebih susah daripada yang tadi ya. Maka hasil perkaliannya yang memungkinkan yang mana ya hasilnya. Oke. Jadi kalau kita lihat kuncinya di sini. Kuncinya di sini ya. Silakan teman-teman lihat. 62N kalau dikali N hasilnya 3125. Kata kuncinya di sini. Yang di belakangnya 5 itu hanya bisa kalau di belakangnya ini juga 5. Ya, kalau ini juga 5. Tidak mungkin kalau ini 3 kali 3 hasilnya 5, ya kan? Yang di belakang 5 hanya kalau jika N-nya sama dengan 5, supaya menghasilkan yang belakangnya sama dengan 5. Oke, coba kita tes ya. 625 dikali 5. Hasilnya sama tidak? 625 dikali 5. Dikali ini 25, 2, 5 kali 2 10 tambah 2 12 1. 5 kali 6 30 tambah 1 31 25. Sama kan? 3125. Berarti jawabannya adalah 5. Jadi kadang ini tidak perlu dicari ya. Langsung aja hasil lihat jawabannya. 4 nggak mungkin, 7 tidak mungkin, 8 tidak mungkin, 9 tidak mungkin. Karena kalau 9 kali 9 kan di belakangnya 1. Itu bukan 5 yang di sini. Oke. Berikutnya nomor 32. 8 per P sama dengan P per 12,5. Oke. Maka berapakah nilai P pada persamaan di atas? Jadi caranya kita kalikan 8P sama dengan P per 12,5.
Ini kali silang ya. Yang di bawah ini kali ke atas, yang bawah sini kali ke sini, silang. 8 dikali 12,5 itu hasilnya 100. P kali P jawabannya P kuadrat. Kalau kita tentukan nilai P saja berarti ini harus diakar. Akar dari 100 adalah 10. Maka jawabannya adalah D. Oke, gampang kan teman-teman ya? Kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, jika teman-teman merasa ini belum gampang, berarti itu tandanya kita harus lebih banyak latihan soal. Saya yakin kalau teman-teman banyak latihan soal, ini akan menjadi terpola dan lebih terbantu atau bisa akan lebih mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Kita masuk soal nomor 33. Q dibagi 12,5% sama dengan 32 per Q. Ini mirip dengan cara yang tadi. Kita kali silang saja ya. Kali silangkan antara yang ini sama di atas ini sama yang ini. Oke, seperti yang tadi, kalau Q dikali Q, itu hasilnya Q kuadrat. 12,5% dikali 32, itu kan berarti 12,5 per 100 dikali 32. Betul gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi kan 100 itu diperoleh dari 12,5 dikali 8 ya. Itu kan 100. Berarti kalau ini dibagi 12,5, ini dibagi 12,5, hasilnya berarti 1 per 8. 32 dibagi 8, hasilnya 4. Jadi di sini jawabannya 4. Jadi Q sama dengan akar dari 4. Jadi jawabannya 2 ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Jadi yang sebelah sini tadi kita uraikan di atas ini. Kan 12,5% dikali 32. Ini hasilnya di atas. Oke. Jadi yang B seperti ini kadang jadi yang perlu teman-teman hafal juga karena ini sering digunakan dalam soal-soal matematika. Karena ini bentuk sederhana. Nomor 34. Tanggal hari ini adalah 17 bulan 6 tahun 2009. Tanggal lahir tanggal 25 bulan 11 tahun 67. Maka berdasarkan data di atas, usia orang tersebut adalah. Nah, caranya gimana? Ini soal yang gampang-gampang susah ya. Kita hitung tahunnya dulu. Dari tahun 2009 ke 1967 ada berapa tahun? Oke. Nah, untuk mengerjakan soal yang gampang-gampang susah ini, triknya adalah yang tanggal 17 bulan 6 tahun 2009 supaya nanti bisa kita kurangin ya. 17/06/2009 yang di bawah kan 25/11/1967. Nah, supaya kita bisa kurangin angka 6 ini kan bermasalah nanti kalau dikurang nih ya. Jadi kita tambahkan aja bulannya, 1 bulan ke sini tapi bulannya kurang 1, tapi di sini ditambah harinya gitu ya. 17 harinya menjadi 47 hari karena 30 hari kan yang bulan 5. Nah, untuk yang tahunnya kita bisa kurangi juga sehingga ditambah ke sini. Ya, jadinya di sini kalau ditambah 12 jadinya 18 bulan. Ya kan? 18 bulan. Jadi gini, maksudnya gini. Yang kalau kita anggap ini tahun 2008, maka 1 tahunnya kan tambah ke 6 bulan ini tambah 12 bulan tuh. 12 bulan. Jadinya 12 tambah 6 kan 18 bulan. Di sini ada angka 17. Tapi angka 17 ini masih terlalu kecil untuk bisa dikurangi nih. Jadi ini kita pindahin 1 ke sini. Jadinya karena bulan Mei itu 30, karena bulannya itu 1 bulannya 30, di sini berarti menjadi 47, yang di sini menjadi 17. Jadi kita bisa tulis 47 hari 17 bulan tahun 2008. Ya kan? Di sini 25 hari bulan 11 tahun 1967. Baru kita kurangin. Nah, 2008 dikurang 67 berarti ini 33 ditambah
8 ya, berarti 41 tahun. 17 kurang 11 berarti 6 bulan. 47 dikurang 25 berarti ini 22 hari. Jadi jawabannya 41 tahun 6 bulan 22 hari. Jadi jawabannya A. Sedikit tricky ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, ini memang butuh banyak latihan dan butuh ingat juga dalam satu bulan itu kan ada harinya 30 dan 31. Kayak Januari itu 31. Kemudian di bulan Februari ada yang 28, ada 29. Nah, di bulan berikutnya 31 lagi, terus 30, 31, 30, 31 begitu ya. Tapi karena nilainya semuanya sama, dalam pengerjaan tes nanti soal seperti ini walaupun bisa dikerjakan tapi karena agak tricky dalam mengerjakannya, soal ini bisa ditinggalkan kalau memungkinkan. Ditandai saja dulu karena bobot poinnya kan juga sama. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 35. Nah, 3 jam 35 menit 25 detik. Jumlah waktu pada data di atas adalah, ya ini berarti tinggal ditambahin aja ya. 3 jam ditambah 4 jam berarti 7 jam. 35 tambah 45 berarti 80 menit. 25 tambah 35 ini 60 detik. Nah, 60 detik. Ada nggak jawaban 7 jam? Kan tidak ada. Jadi yang ini kita pindahkan yang 60 menitnya. Karena 60 menit kan 1 jam. Maka sisa di sini 20 menit. Di sini menjadi 8 jam. Ini 60 detik. Ada tidak yang jawabannya? Yang di belakangnya semuanya 0 detik. Berarti ini kita pindahkan 1 menit. Yang ini jadi 0 detik. Ini menjadi 21. Jadi jawabannya 8 jam 21 menit 0 detik. Jadi jawabannya A. Oke. Ini lebih gampang daripada soal yang sebelumnya tadi. Oke, soal berikutnya untuk soal nomor 36 sampai nomor 45, pilih salah satu jawaban yang merupakan kelanjutan logis dari suatu pola tertentu pada jawaban di bawahnya. Ini ada contoh-contohnya ya. Nah, namun untuk video ini akan saya bagi ke video berikutnya. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang baru mampir ke channel ini, serta komen untuk membantu pengembangan channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat.